Dasar hukum DPR banyak diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945. Berikut merupakan dasar hukum DPR. 1. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan garis miring atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 2. Pasal 14 ayat 2 UUD 1945. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang 4. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 5. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. 6. Pasal 22D ayat 3 UUD 1945. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 7. Pasal 22E ayat 2 UUD 1945. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 9. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. 10. Pasal 24B ayat 3 UUD 1945 anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 1. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU bersama Presiden. 2. Membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. 4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu. 1. Wewenang DPR adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki DPR dalam menjalankan tugasnya, antara lain 2. Mengajukan RUU kepada Presiden. 3. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU yang diajukan Presiden. 4. Memberikan persetujuan terhadap APBN. 5. Memanggil pejabat negara atau pihak terkait untuk dimintai keterangan. 6. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 7. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat negara tertentu. 1. Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama DPR yang paling dikenal. Dalam konteks ini, DPR berperan aktif dalam membentuk undang-undang bersama Presiden II. Fungsi anggaran DPR, Dewan Perwakilan Rakyat,
adalah untuk membahas, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. 3. Fungsi pengawasan DPR adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan serta pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. A. Pimpinan DPR. Pimpinan DPR terdiri dari 1 orang. Ketua DPR, Puan Maharani, 4 orang wakil. Ketua DPR, Sufmi Dasko, Ahmad, Adies, Kadir Saan Mustopa, 4. Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dan berasal dari partai politik yang memiliki kursi di DPR. B. Anggota DPR. Anggota DPR berasal dari partai politik peserta pemilu. Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Anggota DPR memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, seperti hak bertanya, hak menyatakan pendapat, dan hak imunitas. 1. Masa awal kemerdekaan 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, berdasarkan UUD 1945, DPR ditetapkan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun, karena kondisi negara yang masih belum stabil, fungsi DPR sementara dijalankan oleh KNIPE, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP berperan membantu Presiden dan menjadi cikal bakal DPR. 2. Masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Pada masa RIS, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk federal. DPR RIS dibentuk untuk mewakili negara-negara bagian. Namun sistem ini tidak bertahan lama karena dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Setelah kembali ke negara kesatuan dengan UUD, sementara 1950, DPR berperan sangat kuat dalam pemerintahan. Pada masa ini, DPR dapat menjatuhkan kabinet, sehingga sering terjadi pergantian pemerintahan. Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 menghasilkan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Pada masa ini, peran DPR melemah karena dominasi Presiden. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPRGR, gotong royong, yang anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada masa Orde Baru, DPR tetap ada namun fungsinya belum berjalan secara optimal. Pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi peran DPR lebih banyak mendukung kebijakan pemerintah dan pengawasan masih lemah. Setelah reformasi 1998, peran DPR semakin kuat dan demokratis. Melalui amandemen UUD 1945, DPR memperoleh kewenangan yang lebih besar, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu yang lebih bebas dan transparan.